Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Baqarah ayat 151, yang dalam surat Al-Baqarah ayat 151 Allah menjelaskan berbagai nikmat besar yang diberikan Allah, seperti pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tugasnya itu adalah 4. Yang pertama, yatluna ayatillah, membacakan ayat-ayat Allah kepada kita sehingga kita paham. Yang kedua, tugas Rasul itu adalah yuzakkihim, menyucikan jiwa manusia supaya bukan cuma sekedar ilmu pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Karena karakter yang baik itu mengantarkan seseorang kepada sa'adatun fid dunya wal akhirah. Kalau akhlaknya baik, maka di dunia akan sukses, akhirat pun juga akan sukses. Yang ketiga, tugasnya itu adalah mengajarkan Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan mengajarkan hikmah atau penjelasan terhadap Al-Quran yang kemudian kita paham bagaimana salat, bagaimana zakat, bagaimana ibadah-ibadah lain, itu karena wasilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ayat 152 kita nanti akan diperintahkan, salah satu perintah itu adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan diutusnya Rasul. Kalau tidak ada Rasul, mungkin kacau hidup kita, Pak. Kita nggak ngerti mana baik, mana buruk. Kita nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Kita nggak ngerti bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Maka tentu kita harus berterima kasih kepada Rasulullah SAW dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat 152 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurukum washkuruni wa la takfurun. Kalimat pa ini atau huruf pa itu pada dasarnya merupakan jawaban dari ayat sebelumnya. Maksudnya apa? Tadi saya sudah jelaskan munasabahnya, hubungan ayat 151 yaitu terkait dengan nikmat yang Allah berikan. Maka kemudian direspon atau diperintahkan kepada kita, Pak, maka fazkuruni. Kata uzkuruni itu diambil dari kata zakara. Zakara itu artinya menyebut. Maka dari kata itu muncul zikir. Zakara yazkuru zikran, itu menyebut, menyebutkan. Maka di sini adalah diperintahkan kita fazkuruni, maka hendaklah kalian mengingatku, menyebut-nyebutku. Fazkuruni, maka di sini menjadi dalil bahwa zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi syariat, menjadi perintah. Karena di sini menggunakan kata kerja perintah atau fi'il amar,
Maka pada dasarnya perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat secara umum ayat ini adalah al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan kepada yang wajib. Kecuali nanti ada keadaan yang mengalihkan dari yang wajib menjadi sunnah. Menurut sebagian ulama, pada dasarnya zikir ini ada yang mengatakan sunnah. Al-aslu fi dzikri mustahab, ada disunnahkan. Tapi ada yang mengatakan di sini adalah al-aslu fi dzikri al-wujub. Pada dasarnya hukum asal dari zikir itu adalah wajib, kecuali nanti ada keadaan yang membuat dia menjadi tidak wajib. Kapan dia wajib? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi wajib kalau dia masuk kepada bagian ibadah yang wajib. Misalnya salat. Salat wajib enggak sih? Wajib. Di dalam salat itu membaca sesuatu, baik itu tasbih kepada Allah, baik itu ayat-ayat Quran. Yang membaca Al-Quran, membaca tasbih dan seterusnya itu adalah zikrullah. Ingat kepada Allah. Kalau solat itu adalah wajib, maka zikir yang merupakan bagian dari solat itu jadi wajib. Misalnya Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Dalam kalangan ulama itu ada yang baca bismillah, ada yang tidak. Kita nggak perlu ribut, Pak. Karena itu ikhtilaf mazhab, perbedaan mazhab. Kalau mazhab Maliki nggak baca bismillah. Mazhab Syafi'i bismillah ayat. Kalau kita nggak baca bismillah, bagi seorang orang yang sholat, maka sholatnya enggak sah. Kenapa? Karena bismillah ayat min ayat suratil Fatihah. Adalah ayat dari surat Fatihah. Maka masjid-masjid yang mazhabnya Syafi'i baca bismillah enggak? Baca. Nurul Iman. Mana lagi? Darussalam. Mana lagi? Semuanya yang ada di sini hampir sebagian besar itu mazhabnya Syafi'i, maka kalau sholat biasanya imamnya baca bismillah. Kemudian mazhab Maliki enggak baca bismillah karena dianggap bukan ayat, hanya al-faslu bainas suwar, memisahkan antara surat. Maka di dalam surat-surat di dalam Al-Quran itu ada fasal, pemisah. Ada pemisah. Kalau ditanya apakah surat Al-Fatihah itu 7 ayat, mazhab Syafi'i mengatakan iya. Mazhab Maliki mengatakan iya. Berarti di mana tuh 7 ayat dalam mazhab Maliki? 7 ayat dalam mazhab Maliki adalah Bismillahirrahmanirrahim. Enggak baca bismillah kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa ayat? 7. Kalau mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa? 7 juga, Pak. Berarti enggak ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Pada potongannya. Nah, karena itu maka Fatihah itu bagian dari zikir. Maka di dalam sholat, zikir terkait dengan membaca Quran, yaitu surat Al-Fatihah, jadi wajib. Termasuk misalnya baca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Rukun gak sih? Rukun. Maka kalau Anda sholat nggak baca takbiratul ihram, sah nggak sholatnya? Maka zikir mengucapkan Allahu Akbar pada saat takbiratul ihram hukumnya wajib. Kecuali takbirnya takbir pindah, takbir intiqal. Jadi takbir itu ada 3, Pak. Ada takbiratul ihram wajib,
Ada takbir zawaid itu kalau kita sholat id. Jadi kalau kita sholat id, takbiratul ihram dulu. Habis takbiratul ihram, baru kemudian kita baca takbir zawaid sebanyak berapa kali? Pokok 9. 7 pada rakaat pertama. Rakaat kedua 5. Nah, pada saat ketika berpindah dari satu rukun ke rukun lain, itu namanya takbir intiqal. Allahu Akbar, tuh takbir intiqal tuh. Jadi ada 3. Nanti sholat itu jangan bingung, Pak. Ada yang takbiratul ihram dianggap takbir zawad, jadi ada 6 dia baca takbir. Takbir apanya? Zawad jadi 6. Kenapa? Karena dia baca takbiratul ihram, takbir zawad dianggap 7. Itu kekeliruan. Nah, maka zikir itu ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Misalnya apa? Misalnya Anda melakukan zikir di luar waktu sholat yang diwajibkan. Misalnya apa? Habis sholat, seperti maghrib misalnya, kita baca zikir nggak setelah itu? Baca tuh. Rasul ngajarin, kalau habis sholat itu aturan-aturannya diajarkan. Baca misalnya tasbih berapa kali? 33 kali. Kemudian habis tasbih apa lagi? Baca alhamdulillah 33 kali. Kemudian baca apa lagi? Takbir 33 kali. Lalu ditutup satu yang terakhir jadi 100 kali. Kenapa itu diajarkan? Supaya dosa-dosa kecil kita terhapus dengan zikir yang kita baca setiap selesai sholat 5 waktu. Itu hikmahnya. Makanya orang kalau habis selesai sholat jangan Allahumma lantas jalan, Pak. Allahumma antas salam, di lantas jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan aja. Duduk sebentar zikir. Minimal baca tadi tuh tasbih, tahmid, takbir, kemudian ditambah dengan zikir-zikir di luar sholat atau zikir-zikir khusus yang disebut dengan wirid. Baca hizib yang disusun oleh para ulama-ulama kita. Itu dibaca tuh. Tujuannya apa? Pertama, tentu tabungan pahala kita. Karena kita hidupnya harus nabung. Kalau kita enggak nabung ketika hidup di dunia, nanti menyesal. Ketika di alam barzah dan ketika kita nanti di pengadilan Allah, kita enggak punya tabungan. Timbangan kita ringan. Kenapa? Malas kita zikir, malas berselawat, malas baca tasbih. Padahal membaca tasbih dan zikir itu memberikan manfaat. Makanya ada wirid, ada hizib, ada ratib tuh. Istilah-istilah itu digunakan. Ada misalnya ratib haddad yang sering dibaca. Ada hizib yang ditulis oleh Abul Hasan Asyadzili. Ada hizib Nasr, ada hizib Bahar. Macam-macam ditulis oleh para ulama kita. Silakan Anda pakai dan dirutinkan. Kenapa? Karena khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Perbuatan yang baik kata Nabi itu adalah yang rutin meskipun dikit. Kalau dia ngamalin wiridan, gua suka cuma baca tahlil aja, la ilaha illallah, silakan. Tapi rutin. Gua sukanya cuma selawatan, silakan. Tapi bacanya rutin. Maka orang yang sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, azkurkum fazkuruni azkurkum. Zikirlah kalian kepadaku, ingat aku. Azkurkum, aku nanti akan ingat kalian. Nanti kita akan bahas. Nah, para ulama sufi mengatakan zikir bukan dengan lisan doang. Penting nggak? Penting. Tapi ada juga zikir itu dengan hati, al-qalb. Zikir dengan hati maksudnya hati Anda selalu ingat Allah. Dimanapun Anda berada, Anda ingat Allah. Namanya muraqabah. Di pasar, lagi dagang nih, ingat Allah. Sehingga kita nggak curang. Di tempat kerja,
Ingat Allah. Sehingga kita nggak manipulasi. Enggak korupsi waktu. Ini kan banyak pegawai rata-rata korupsi waktu, Pak. Datang ke kantor jam 7, absen. Keluar minum kopi sampai 3 jam. Minum kopi 3 jam, Pak. Ngobrolnya lama banget. Nanti jam 10 datang ke kantor. Sampai jam 12 istirahat. Ya kan? Sampai berapa? 12 sampai 13. Jam 14, jam 2 siang baru muncul lagi. Nanti jam 4 baru pulang. Kira-kira korupsi waktu gitu. Jangan anggap enteng itu, Pak. Itu nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati selalu ingat Allah. Dimanapun Anda berada, kita selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada zikrul lisan, dengan lisan kita ada zikrul qalb. Tapi yang paling penting adalah zikir hati. Lisan boleh saja ngomong, tapi kalau hatinya masih lalai kepada Allah, percuma, Pak. Kita bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil. Pulang dapat berkat kan? Tapi hati kita tidak la ilaha illallah. Maksudnya apa? Kita masih bergantung kepada sesuatu selain Allah. Nah, yang seperti itu harus dibenahi. Karena itu maka lisan perlu kita lakukan zikirnya, tapi hati adalah yang paling penting. Nanti ada zikrul fi'il. Bukan cuma di hati dan lisan, tapi ente harus buktiin dong di perbuatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah zikir dengan perbuatan, buktikan dengan sholat, buktikan dengan ngeluarin zakat, buktikan dengan membantu orang lain, buktikan dengan memberikan infak dan sedekah, buktikan dengan menuntut ilmu. Itu bagian dari zikir kepada Allah. Kalau kita datang duduk di sini menuntut ilmu, kita diajarkan untuk ingat ajaran-ajaran Allah, sehingga ingat Allah. Maka harus lengkap. Lisan kita berzikir, hati berzikir, perbuatan kita tetap berzikir. Karena zikir itu adalah satu syariat, maka manfaatnya banyak. Manfaat zikir itu banyak. Apa? Yang pertama kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah udah katakan, ini Allah yang bilang, yang nyiptain kita, Pak. Yang tahu baik buruknya kita. Kata Allah, ente kalau mau hati tenang, ingat aku. Allah udah katakan nih, tapi kita nggak laksanain. Maksudnya apa? Kalau hati tenang, pengaruhnya banyak. Hati tenang nih, Pak, kerja enak nggak? Enak nggak kerja? Enak, maka etos kerja meningkat. Produktivitas kita bekerja meningkat. Kenapa? Hati tenang. Tapi kalau orang gelisah, stres, disuruh kerjain satu kerjaan, selesai nggak? Udah selesai. Itu dari pekerjaan, ekonomi. Orang yang hatinya tenang, ekonominya meningkat. Orang yang hatinya tenang, kesehatannya meningkat. Kenapa? Dia nggak pernah merasa terbebani. Orang yang terbebani dengan hidupnya biasanya orang punya penyakit hati. Hasad, iri hati, dengki. Nggak boleh lihat orang senang, dia nggak suka. Orang beli motor, dia gelisah. Beli mobil, demam dia. Apalagi dapat istri baru, tambah gelisah dia. Gila, nih tetangga gue nih kawin lagi nih. Wah, repot gue nih. Akhirnya dipikirin, Pak, naik kolesterolnya. Ya, darah tinggi tensinya naik, gula darahnya naik, plus ketemu stroke. Makanya orang yang hidupnya tenang nggak peduli itu. Yang penting gua hidup tenang, Allah udah kasih mata untuk ngelihat, alhamdulillah. Allah udah kasih semua, alhamdulillah, syukuri aja. Maka yang dihilangkan penyakit hati salah satunya adalah hasad tuh. Kenapa? Karena merusak. Kata Nabi, iyakum wal hasad, jauhi hasad. Kenapa? Karena hasad seperti memakan diri kita, seperti api memakan kayu bakar. Hasad itu. Maka salah satu yang diceritakan Nabi, orang yang masuk surga meskipun amalannya biasa adalah orang yang nggak ada hasad di dalam hatinya. Itu Nabi pernah cerita. Yang saya sudah sering ulang-ulang cerita itu.
Itu manfaat dunia secara sains dibuktikan, Pak. Secara sains. Orang yang sering zikir, ingat kepada Allah, maka pikirannya tenang. Stres menurun. Kalau stres menurun, maka pengaruhnya pada kesehatan. Kalau orang sehat, maka hidupnya enak. Produktivitas meningkat. Ibadahnya enak karena sehat. Yang kedua, manfaat akhirat. Apa manfaat akhirat? Kalau orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, azkurkum. Aku pasti akan ingat kepada kalian. Maksudnya apa? Allah akan berikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kita mungkin timbangannya nggak berat. Nggak berat, Pak, timbangan kita. Tapi nanti kita akan dapatkan namanya kasih sayang Allah, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah puji. Orang yang zikir ingat kepada Allah, Allah puji itu. Kalau Allah muji kepada seseorang, berarti Allah cinta enggak? Cinta. Kalau orang Allah cinta kepada dia, kira-kira apakah permohonan dan kebutuhannya tidak dipenuhi? Pasti akan dipenuhi. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam hadis qudsi, qala Allah taala, ana inda zanni abdi bi. Kata Allah, aku ini tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza zakarani. Saya akan bersama dia selama dia ingat aku. Kata Allah tuh. Berarti kalau dia enggak ingat kepadaku, enggak zikir kepadaku, aku enggak bersama dia. Kalau kita ditinggalkan Allah, repot hidup, Pak. Repot hidup. Kenapa? Karena Allah tempat bergantung. Orang yang dijadikan sandaran, zat yang dijadikan sandaran, ternyata tidak menyandarkan sesuatu kepada kita. Repot nggak? Jatuh kita. Maka supaya kita hidup itu ada sandaran, ingat kepada Allah. Lalu kata Allah, fa'in zakarani, kalau dia ingat kepadaku, fi nafsihi, dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, aku akan ingat dia. Wa in zakarani fi malain, kalau dia mengingatku di satu kelompok, zakartuhu fi malain khairin minhum, maka aku akan ingat dia di satu kelompok yang lebih baik dari mereka. Artinya Allah puji dia. Kalau Allah puji, maka nanti di akhirat pasti dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan yang ketiga, Allah tolong dia, Pak. Ini yang penting, Pak. Makanya Allah ajarkan kepada Rasulullah, Rasul ngajarkan kepada kita zikir-zikiran, tujuannya untuk nolong kita. Karena Allah yang punya kita, Allah yang tahu, yang nyiptain kita. Maka kata Allah, kalau ente ingin dapat pertolonganku, kata Allah, ente zikir kepadaku. Rasulullah ajarkan zikir itu. Banyak enggak zikir yang diajari Rasulullah? Banyak, Pak. Nah, kita baca tuh. Makanya ada satu kitab namanya Al-Azkar, zikir-zikir yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Di sana ada zikir, zikir pagi, zikir sore, zikir malam. Kalau kena sakit, penyakit, ada zikirnya. Diajarkan Allah dalam Al-Quran, Rabbi anni masanya durru wa anta arhamur rahimin. Kalau ente pengen supaya itu cepat dikabulkan, ada passwordnya, kata Allah. Allah ajarkan tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Passwordnya baca tuh. Nah, karena zikir itu memberikan pertolongan, memudahkan urusan, maka diberikan contohnya oleh Allah. Jadi Allah itu cerdas ya, kalau kita pakai perspektif ilmu pendidikan. Jadi ketika ingin memberikan sesuatu kepada kita, Allah perkuat dengan contoh. Contoh supaya memperkuat. Apa contohnya? Nabi Yunus. Ini ada Yunus di sini. Tuh. Nah, ini Nabi, ini Haji. Beda. Haji Yunus dengan Nabi Yunus beda. Nabi Yunus ini kan dalam Al-Quran pernah diceritakan. Ketika dia berdakwah, dia nggak sabar. Dia nggak sabar. Manusiawi, Pak. Jangan anggap semua nabi itu harus sempurna ya. Manusiawi.
Nggak sabar dia. Kenapa? Udah diberikan nasihat berkali-kali, orang itu nggak sadar. Kita gitu nggak Pak? Kalau kita nasihatin anak kita berkali-kali tapi tetap bandel, kesel nggak? Kesel, manusiawi. Sama Nabi Yunus akhirnya karena kesel dia tinggal. Belum Allah izinkan. Kalau Nabi kan harus ada persetujuan dari yang ngutus. Ini belum disuruh selesai, dia sudah pergi dia. Kenapa? Nggak sanggup dihadapi ini orang-orang begajulan semua nih. Susah dibilangin. Pergi. Sampai kemudian berada di satu pantai, lalu dia naik ke perahu, naik ke kapal laut. Ceritanya gitu kan. Singkat cerita, karena perahu itu terlalu banyak penumpangnya, maka dia oleng tuh, harus ada yang dikorbankan. Menurut tradisi kapal saat itu harus diundi, siapa yang keluar namanya, maka dia harus dilempar ke laut supaya berkurang bebannya. Nabi Yunus 3 kali Pak diundi, namanya yang keluar semua. Berarti Allah punya mau nih, Allah tegur tuh. Pas dilempar, ikan paus sudah dikontak sama Allah. Inti siap-siap nyaplok ya. Tuh, udah dikontak Pak, ada nomor WA-nya lagi. Siap-siap nyaplok nih. Emang udah disetting semua. Pas tung blok, kan enak banget kan? Seperti lagu kita masih kecil. Lalu ditangkap. Ada kan? Lagu apa tuh, Pak? Berarti pernah jadi anak kecil kan? Kalau pernah jadi anak kecil pasti tahu tuh lagu itu. Lagu cicak-cicak di dinding tuh. Nah, pas ditangkap dibawa ke dalam dasar lautan. Kata Allah, Nabi Yunus itu berada dalam 3 kegelapan tuh. Maksudnya apa? Pengap dia. Pertama, kegelapan malam. Oh, malam itu kan kalau nggak ada lampu, sumpah kita. Yang kedua, di dasar lautan. Udah malam dasar lautan. Di laut ada lampu nggak sih? Nggak ada kan? Di dasarnya Pak. Kedua, di dalam perut ikan. Perut ikan. Gelap semua itu. Nggak ada yang bisa dia lakukan oleh Nabi Yunus. Dia bisa mati nih kesimpulannya. Tapi emang dilakukan. Dia bertasbih. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan zikirnya itu, dia ngucapin. Pasrah dia sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Saya sebelumnya udah zalim. Tadi zalimnya itu belum disuruh pergi dari kampung itu sudah pergi. Berarti dia enggak ikutin tuh apa yang menjadi perintah Allah. Karena zikir terus menerus Pak. Ingat Allah. Bapak kalau sering disebut-sebut orang kan senang kan? Senang enggak? Senang. Kalau senang ada orang minta sama kita. Dia lagi senang nih. Karena disebut-sebut dipuji-puji. Minta pinjaman utang 1 juta, ente kasih nggak? Kasih, lagi senang. Coba kalau ente dimaki-maki, datang dia yang maki-maki, boleh nggak gue pinjam duit 1 juta? Wow, tampar dulu. Kan bahasanya gitu. Nah Allah dipuji-puji senang, akhirnya diselamatkan oleh Allah dengan zikir dan pengakuan dosanya. Pengakuan dosanya di mana? Inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Adam bilang, Rabbana dzalamna anfusana. Kami ya saya ya Allah sudah zalim. Maka perlu kita ngakui kesalahan kita di hadapan Allah. Akhirnya Allah bantu. Kata Allah, seandainya Nabi Yunus ini bukan orang yang bertasbih, maka dia la bisa fi batnihi ila yaumi yub'ats. Pasti dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Berarti ikan itu sampai hari ini masih hidup. Sampai hari kiamat dia masih hidup. Kenapa? Karena Allah yang katakan. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih kepada Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Lala bisa pakai lam taukid itu. Pasti dia akan tinggal fi batnihi di dalam perut ikan itu ila yaumi yub'atsun. Sampai hari mereka dibangkitkan, yaitu hari kiamat. Nah, Rasulullah komentari nih. Komentari tasbih Nabi Yunus. Kata Rasul, seandainya seorang mukmin muslim dia berdoa dengan doa ini, minta kepada Allah terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya, maka pasti Allah akan
kabulkan segala permintaannya. Maka tasbih ini menjadi kunci. Kalau ingin doa kita dikabulkan Allah, kunci itu dengan apanya? Tasbih ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ada satu kitab namanya Khazinatul Asrar. Kitab ini kitab yang dibaca oleh, jarang kita kaji, saya punya kitabnya. Ditulis oleh Syekh Muhammad Haqiyuddin An-Nazili. Muhammad Haqi An-Nazili. Dia mengatakan doa Nabi Yunus ini bisa kita baca pada saat ketika sujud terakhir. Sujud terakhir, Pak. Karena dalam sujud terakhir kan kita disuruh banyak berdoa. Tapi ingat, sholatnya sholat sendiri, Pak. Jangan sholat jadi imam. Itu bikin kesel jamaah. Anda sholat tapi jamaah kesel. Itu dosa, Pak. Kenapa kesel? Ini kurang ajar nih imam, gue tahu, kepala gue pusing. Lama banget nih. Bacanya berapa? 41 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Jadi pas kita sholat nih, sholat tahajud lah paling gampang. Sholat malam 2 rakaat. Di akhir sujud kita itu kan kita minta sama Allah. Nah pas minta sama Allah, apa permintaannya? Mau kawin lagi? Minta situ. Nah nanti ditutup dengan tasbih 41 kali. Itu kata Syekh Muhammad Haqi An-Nazili. Dia ulama sufi, tarekatnya Naqsyabandi. Baca itu. Nanti habis selesai ini sholat ditambah istighfar 70 kali. Astagfirullahaladzim. Tapi benar-benar diresapi. Kedua, salawat kepada Nabi 70 kali. Lalu kemudian minta, ya Allah. Minta terkait dengan kebutuhan kita. Itu manfaatnya tuh dari tasbih Nabi Yunus tuh. Jangan sampai lupa Pak dibaca. Yang kedua, banyak para ulama memperkuat spiritualnya itu dengan zikir, Pak. Misalnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau ini masih kecilnya udah buta, Pak. Tapi Allah muliakan beliau dengan menjadi seorang pembaharu ruhani terbesar dalam sejarah. Maka zikir wiridnya itu bisa kita baca tuh, Ratib Haddad yang kemudian di Betawi ini jadi ratib yang sering dibaca. Misalnya kalau orang mau pergi haji, biasanya baca ratib tuh. Kalau kita baca barzanji kan, baca ratib tuh penting. Atau nunggu orang yang sedang haji, kita doa setiap minggu tuh baca ratib, Pak. Minta kepada Allah. Ini Habib Al-Haddad, penulis kitab atau Ratib Al-Haddad ini, beliau memperkuat spiritual itu dengan zikir, wiridnya. Lalu membuat susunan-susunan zikir itu menjadi wiridan yang dibaca. Termasuk Imam Al-Ghazali. Dulu Imam Al-Ghazali hidupnya dunia, Pak. Otaknya cerdas, semua ilmu dia kuasai. Ilmu dia pelajari untuk berdebat, cari popularitas. Tapi kemudian dia tersentuh, sadar. Apa yang dilakukan? Jabatan dia tinggalin. Popularitas dia tinggalin. Dia mengasingkan diri. Kemudian dia perbanyak apa? Zikir. Tafakkur, ibadah. Lalu kemudian muncul ketenangan hati. Nah ketika muncul ketenangan hati, maka dia susunlah satu kitab. Yang kitab itu sampai sekarang tetap dibaca. Dan saya mengajarkan kitab itu. Yaitu Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin kata para ulama, kalau seandainya nggak ada Quran, cukuplah Ihya bisa mengatur Anda menjadi orang baik. Itu maksudnya bukan mengatakan dia lebih hebat dari Quran. Bukan, karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu diatur lengkap bagaimana menjadi orang baik. Kenapa bisa disusun oleh Imam Al-Ghazali? Karena Imam Al-Ghazali dia latih spiritualnya dengan zikir, jernih otaknya, maka Allah mudahkan urusannya. Lahirlah kitab yang penuh dengan keberkahan. Dari dulu sampai sekarang kitab itu dibaca, dikaji, dan diberikan syarah oleh para ulama. Berarti kitab berkah itu. Kalau kitab enggak berkah itu kan kitab kalau ditulis hilang, orang enggak baca. Ini kitab dibaca orang, sampai saat ini masih tetap dibaca. Karena kitab Ihya Ulumuddin itu terlalu besar, maka diberikan syarah, diberikan ikhtisar. Muncullah Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ada kitab Mau'izatul Mu'minin Jamaluddin Al-Qasim yang mengikhtisar
kitab Ihya Ulumuddin, dan banyak kitab-kitab lain. Dan alhamdulillah saya punya Pak kitab-kitab itu yang mukhtasar dari semua kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu perintah pertama, fazkuruni azkurkum. Kalau kau ingat aku ingat kau. Maksudnya Allah rahmati kamu, Allah mudahkan urusanmu, nanti di akhirat Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Lalu kedua ditutup, waskuruli wala takfurun. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, jangan kufur nikmat. Jadi dua perintahnya. Apa perintah pertama? Apa perintah pertama? Zikir kepada Allah itu satu. Jangan sampai lupa ini. Jangan sampai lupa kita. Yang kedua, syukuri nikmat Allah. Karena banyak nikmat yang Allah berikan yang kita nggak sadari. Banyak Pak. Misalnya apa? Napas nih. Napas ini membuat kita hidup enak. Allah cuma minta satu, nggak minta bayaran. Bayarannya cuma satu, apa? Syukuri. Maka kata Nabi, iman itu terbagi dua. Nisfus sabri wa nisfus syukri. Setengahnya sabar, setengahnya syukur tuh. Artinya kalau kita sering mensyukuri nikmat Allah, berarti setengah iman kita sudah sempurna. Setengah. Kalau ditambah dengan sabar, maka lengkap tuh jadi satu. Dan hidup itu cuma dua Pak. Sabar dan syukur. Coba hidup kita ini, sekarang kita lagi seneng gak nih? Lagi seneng gak? Seneng lah, meskipun banyak utang kita senang di sini. Kenapa? Lupa utang kita. Enak kita di dalam masjid, tenang. Kalau kita senang, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Nanti pulang nih dari masjid, sendal dicuri orang. Menderita nggak? Menderita. Apa yang disuruh Allah? Sabar. Sabar. Jangan ngeluh. Jangan semua orang dimaki-maki. Gara-gara gua hadirin pengajian Ustaz Rusli ini, sendal gua hilang. Tuh, kita yang salahin. Padahal sendal itu memang sudah waktunya, bukan dimiliki dia. Kenapa? Jangan terlalu bagus bawa sendal ke sini, Pak. Itu akan mengundang. Undang balik. Karena itu maka dua aja. Syukuri, sabar. Kalau ada musibah, sabar. Kalau ada nikmat, syukur. Itu enak tuh hidup. Kalau Anda syukur dan sabar, tenang hidup, Pak. Kenapa tenang? Enggak terlalu beban. Sendal hilang. Ngapa jadikan beban, Pak? Gue masih ada duit, gue beli lagi, pas repotnya sih. Bukan enak kan? Jangan dipikirin Pak, sendal cuma sendal doang dipikirin. Sampai kemudian sakit Pak 1 minggu. Gara-gara mikirin sendalnya hilang. Sendal bata gue beli tuh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa zikir dulu baru syukur? Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kenapa zikir dulu baru syukur? Karena zikir itu pintu masuk. Ingat Allah, nyebut Allah, itu pintu masuk menuju kesadaran tauhid. Sementara syukur, buah dari kesadaran itu. Kalau ente sudah sering ingat Allah, maka buahnya apa? Syukur. Buahnya sabar. Dua itu. Syukur dan sabar. Orang yang sabar, orang yang syukur, itu pondasinya apa? Ingat Allah. Oh, ini kan udah takdir gua. Udahlah, gua terima aja. Dapat nikmat. Ini sudah merupakan ketentuan Allah. Ya gue syukuri. Selesai. Kenapa repot amat sih hidup ini? Dua aja. Syukurin dan sabar terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena syukur itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita bersyukur, Allah suka. Karena Allah suka orang berterima kasih kepadanya. Misalnya Pak, kita nih manusia, kita bantu orang. Orang nggak ngucapin terima kasih, kesel nggak kita? Kita udah bantu nih, motornya mogok, kita perbaiki. Pas udah selesai itu motor dibawa aja udah. Nggak bilang terima kasih, nggak bilang, kesel nggak? Kesel tuh, secara manusiawi kesel. Sama, Allah udah berikan banyak nikmat nih. Banyak nikmat diberikan, napas, nggak perlu bayar. Kalau kita hitung tuh bayar oksigen, berapa ratus
berapa ribu miliar atau berapa triliun atau kuadrium tuh harus kita bayar kepada Allah dari masih kecil sampai sekarang tuh. Tapi Allah nggak minta bayaran, yang diminta syukuri. Yang kedua, Allah kasih bumi nih, kita hidup, Allah kasih makanan-makanan tumbuh di bumi, kita makan. Kasih air, apakah kita harus bayar tuh air yang Allah berikan tuh dari sumur? Enggak, Pak. Kecuali kalau jadi kemasan. Kalau jadi kemasan bayar. Coba ente nggak bayar tuh. Yang udah jadi botol tuh air, coba nggak bayar, dikejar-kejar. Artinya apa? Allah siapin semua itu. Maka kata Allah cuma satu aja. Kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Ada nggak ayatnya tuh? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambah. Makanya Pak, kalau kita punya istri satu harus syukur Pak. Nanti Allah tambahin lagi satu. Kan begitu kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah tambahkan. Punya istri satu, syukuri. Nanti Allah akan tambahkan lagi. Yang kedua, syukuri lagi. Tambah yang ketiga. Habis ketiga, keempat, baru sabar. Sabar. Kenapa? 4 nih, bebannya berat. Baru harus sabar. Artinya apa? Syukur kalau kita lakukan, Allah akan tambah lagi rizki yang Allah berikan kepada kita. Dan kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Yang bersyukur kepadaku jarang. Kata Allah jarang. Yang kedua, orang yang sering bersyukur kepada Allah, nanti di akhirat dia akan terbebas dari ancaman azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka ayat ini bagus nih. Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, syukuri segala nikmat yang Allah berikan, maka di dunia Anda akan mendapatkan kebahagiaan, di akhirat Anda akan ditempatkan ke dalam surga penuh dengan kenikmatan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan bahasan kita ayat 153 surah Al-Baqarah, yang itu juga ayat penuh dengan pesan moral yang sangat tinggi. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.